Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam satria tanam, salam perdamaian bagi seluruh pesilat Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Bapak Soleh selaku salah satu sesepuh di perguruan PPS Jogotole. Baik, langsung saja kita perkenalan dulu dengan beliau, Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat. Saya adalah Muhammad Saludin. Saya sekarang adalah sesepuh dari perguruan pencaksilat Jogotole. Di organisasi saya ketua teknik Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencaksilat Jogotole. Tempat saya berpusat di Kamal karena Jogotole itu pusatnya di Kamal, yaitu di Padepokan Pencaksilat Jogotole, Jalan Perumahan TNI Angkatan Darat di Kamal, Bangkalan. Itu tadi perkenalan sekilas dari mengenai Pak Soleh sebagai salah satu sesepuh di perguruan pencaksilat Jogotole. Begini Pak, kami ingin bertanya-tanya tentang perguruan pencaksilat Jogotole itu sejarahnya seperti apa seperti itu Pak? Ya, bisa dijelaskan ya? Perguruan pencaksilat Jogotole itu berawal sebetulnya itu sekitar tahun 1968 itu bernama Sumber Gaya. Sumber Gaya. Nah, kemudian itu masih bersifat lokal, istilahnya dia dominan di alam seni, karena pencaksilat itu ada 4 aspek, yaitu bela diri, seni, olahraga, dan rohani. Nah, dulu pada tahun itu masih bersifat lokal sehingga tidak terorganisasi, tidak terkoordinasi, ya berupa pencaksilat semacam di kampung-kampung itu. Tapi begitu tahun 74, 75, 76 itu pendiri Jogotole, yaitu kakak saya sendiri, Suhaimi Salam namanya, itu juara nasional 3 kali. Akhirnya ada seorang guru spiritualnya mendapatkan semacam wangsit, ya, bahwa hendaknya Sumber Gaya itu diubah menjadi nama seorang pahlawan yang berbahasa Jawa. Jadi sebelumnya bukan nama Jogotole? Bukan. Sehingga namanya itu berembuk para sesepuh disepakati adalah nama Jogotole. Jadi seorang pahlawan Madura, legendaris Madura, tapi dia namanya Jawa, Joko, Tuli gitu kan, Jawa ya. Sedangkan Jogotole itu adalah pahlawan Madura. Itu sejarah Jogotole, sehingga diresmikan pada tanggal 21 Maret 1976. Ya, diresmikan pada itu, kemudian dibuat terorganisasi, dan lain sebagainya, ada ketua perguruannya, ada ini, dan akhirnya dominan dari semua aspek itu. Jadi mulai dari aspek bela diri, olahraga, seni, dan aspek rohani. Begitu sejarah. Kemudian setelah itu banyak berkiprah kemana-mana, akhirnya mengembangkan kemana-mana sampai yang sekarang ini. Jadi menurut kita sekarang ini 76 ke
tahun 2020 itu sekitar ya hampir 50 tahun sudah 50 tahun. Ya, mulai dari perubahan nama. Tapi kalau berdiri bernama awal itu Sumber Gaya, gitu ya. Tapi nama Joko Dole itu mulai 21 Maret 76, gitu ya. Jadi semacam itu sekarang sudah alhamdulillah sudah berkiprah mengembangkan sayapnya ke pelosok Nusantara hingga ke luar negeri. Kira-kira yang di luar negeri itu sudah ada di mana saja ya Pak? Yang di luar negeri pertama kali itu di Belanda tahun 86. Ya, di Nederland. Di Belanda tahun 86. Kemudian hingga saat ini muridnya sekitar 500 lebih. Ya, di sana pengembangnya namanya Paul Roves. Ya, itu pengembangnya. Dia seorang insinyur teknik sipil. Ya, tiap tahun mereka datang ke sini. Kemudian ya, tidak silaturahmi. Dia itu setiap tahun mesti datang untuk naik tingkat ke Padepokan. Ya biasanya ada 6, ada 9, ada 7 gitu, tidak tentu gitu ya. Setiap tahun ya. Kemudian di Singapura itu sekitar tahun 89. Kemudian di Malaysia itu diresmikan tahun 2000 di Malaysia. Kemudian di Brunei itu tahun 2002. Ya, di Prancis itu tahun 2007. Ya. Jadi sementara itu ada lagi yaitu di Chicago, Amerika. Ya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2009 itu. Karena pada waktu itu saya diberi tiket untuk membuka sana 2 orang, saya dengan kakak saya, ternyata tidak diperbolehkan oleh pemerintah pada saat itu karena ada nama Arab yang tidak boleh masuk ke Amerika. Pada tahun berapa gitu tidak boleh. Ya, nama-nama Arab. Nah, seperti saya itu Muhammad Saludin kan nama Arab itu. Jadi tidak boleh masuk ke sana. Ya, akhirnya tidak jadi ya, sana tetap di mereka sebetulnya mengundang yang dari sini, dari pusat sampai sekarang. Tapi mereka memang yang di Amerika tidak begitu aktif. Yang saat ini yang sangat aktif itu adalah 2, yaitu di Belanda, yang terus aktif di Malaysia. Di Malaysia itu di Kuala Lumpur. Ya. Jadi ketika naik sabuk itu dari luar negeri datang ke Kamal gitu ya? Iya, datang ke Kamal. Karena ada dogma dari sana, siapapun tidak akan bisa naik sabuk kalau tidak ke Padepokan. Nah, itu ya. Jadi itu yang bagusnya di sana dogmanya itu setelah di Padepokan, apapun dia agamanya, apapun dia orangnya harus mengikuti aturan yang disebut. Jadi misalkan ya waktu sholat ya sholat, waktu urusan nanti selesai dari ini pulang kembali lagi ya nggak tahu. Tapi ternyata alhamdulillah Joko Dole pengembangnya itu dulu awalnya itu namanya Glenn Pennock. Dia itu masuk Islam. Ya terus akhirnya dia mengembangkan ke Chicago itu karena dia pindah, istrinya orang Amerika. Kemudian dilanjutkan dengan Paul Roves itu yang sampai saat ini di sana itu. Paul Roves itu yang masuk Islam. Ada satu lagi siapa namanya itu yang Islam. Lainnya ya
ya sudah masuk sini, ya pulang mungkin nggak biasa. Tapi yang dua pengembang betul. Jadi Paul Rovers itu ketua teknik, ketua teknik di Belanda. Yang di Belanda itu. Iya. Kalau sekarang itu ketua umum di Joko Tole sendiri siapa, Bang? Tole ini ketua umumnya itu adalah dari Jakarta, ketua umumnya. Dia itu Pak Arifin Sasongko namanya. Dia ketua paguyuban orang-orang Jawa Timur. Itu ketua paguyuban. Jadi orang-orang Jawa Timur itu ada paguyubannya. Yang di Jakarta. Jadi dia jadi ketua Joko Tole. Ya, kemudian wakilnya itu kebetulan dia bersaudara Pak Ibnu Sasongko, saudara. Terus sekretarisnya ada sekretaris satu dari Jakarta, sekretaris duanya dari Kamal, dari Bangkalan. Kemudian ada ketua satu itu bidang organisasi, ketua dua itu bidang teknik, ketua tiga itu bidang pemasaran, ketua ada empat itu bidang bidang dana dan usaha. Itu sudah ada terstrukturnya di Padepokan di sana. Iya. Jadi kebetulan saya ini kan ketua teknik. Dulu pendirinya kan kakak saya sendiri. Setelah kakak meninggal baru ke saya. Ya ke saya itu di teknik sendiri itu ada bagian-bagian di teknik itu. Jadi ada padepokan itu untuk untuk anak-anak yang berlatih dari mana-mana. Karena cabang-cabang Joko Tole itu yang di samping di luar negeri, di dalam negeri itu ada 26 provinsi. Yang sudah ada 26 provinsi. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, tapi tidak semua. Aceh nggak ada. Terus Sumatera Utara itu ada. Terus Palembang itu ada. Ada. Sekarang tetap jalan. Ya jalan itu macam-macam kan. Ada yang aktif betul. Ya Jakarta, dari dulu Jakarta itu dibuka dulu 10 Juli 86. Ya, ingat orang saya pelaku sejarah. ya, kemudian yang otomatis Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta ada, alhamdulillah. Jadi semua kalau Kalimantan itu paling aktif itu Kalimantan Tengah. Ada Kalimantan Tengah itu di Pangkalan Bun dan di Sempit. Kemudian Kalimantan Timur itu di Bontang. Ya, Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ada pengembangnya juga. Kemudian di Sulawesi Selatan. Ada Sulawesi Selatan. Kemudian ada Sulawesi Utara. Kemudian ada yang di ini juga Manado. Itu ada yang Ambon, ada. Manado ini masih aktif. Ambon ini masih aktif. Kemudian di Papua Barat ada. Jadi itulah bang itu yang sekitar 26 provinsi ya, ditambah sekitar 5 jadi Belanda, Prancis, kemudian Amerika, Malaysia dan Singapura, Brunei lagi. Tapi Brunei ini kayaknya sudah kurang aktif karena mereka orangnya itu udah jarang ke sana. Itu pengembangnya orang Bangkalan, orang 10 sana itu ada di Brunei mengembangkan gitu ya.
ya alhamdulillah itu Oh ya Pak, ini ketika di pencaksilat tentunya kan ada tingkatan-tingkatan seperti itu Pak. ya. Itu ada berapa tingkatan Pak ketika di Jogodole? Pertama kali di Jogodole itu tingkatannya sabuk putih. Ya, sabuk putih. Dia 1 tahun naik tingkat, kalau bagus melalui ujian kenaikan tingkat itu ke sabuk kuning 1. Kuning 1, ada strip 1. Kemudian 6 bulan kemudian ada kuning 2. Ya, setelah itu 1 tahun lagi naik ke sabuk merah. Begitu merah lain tingkatan itu dengan di karate lain, itu kan perguruan punya masing-masing ya, konsep masing. Berarti habis merah itu sekitar 2 tahun 3 tahun dia naik sabuk coklat. Ya, sabuk coklat itu semacam kalau di formalitas di perguruan tinggi itu dia harus bisa mencipta gerakan, mencipta suatu konsep seni, suatu konsep, dan akhirnya dia itu bisa naik ke sabuk hijau. Jadi dari putih, kuning, merah itu 2, merah 1, merah 2, baru ke coklat, baru ke hijau. Setelah hijau, jadi istilahnya hijau itu ibaratnya sudah sarjana semua gitu ya. Terus habis hijau itu baru kepada putih polos yang tidak dijahit, yang dari itu. Ya, itu tingkatan yang ada di sini. Itu ada namanya tingkat 1, 2, apa langsung? Enggak. Sabuk putih, sabuk kuning 1, sabuk kuning 2, sabuk merah 1, sabuk merah 2, baru coklat. Coklat itu enggak ada, coklat 1 enggak ada. Coklat tok, kemudian hijau. Hijau itu baru ke putih. Ya, jadi putih polos, jadi tidak tanpa jahit. Kalau pelatih itu apa Pak? Pelatih itu minimal adalah sabuk merah. Ya, jadi sabuk merah itu sudah bisa membantu melatih, sudah. Jadi itu yang secara organisatorisnya begitu, di teknik ya. Kalau di Jogodole kan sudah ada padepokannya gitu ya Pak. Itu berdirinya kira-kira tahun berapa? Kalau padepokannya sendiri itu ya sudah lama ya, juga sekitar tahun 80 padepokannya. Ya, padepokannya itu setelah ya terorganisasi apa itu ada padepokan gitu. Jadi padepokan sekarang itu, di padepokan ya ada juga bagian pendidikan, bagian kepelatihan di situ, bagian wasijuri ada di situ. Kan mau ada latihan di sana ya, di padepokan Jogodole. Mungkin kita nanti bisa melihat situasi di sana, karena waktunya jam 2 nanti ya Pak. Kita insyaallah silaturahmi ke sana melihat situasi di sana, padepokan pencaksilat Jogodole. Ya. Gini Pak, di pencaksilat sendiri kan khususnya kebanyakan itu yang dilihat di media-media itu banyak yang bentrok atau gara-gara apalah pertikaian gitu Pak. Itu gimana menurut panjenengan gitu Pak? Ya. Sesuai dengan kalau di Jogodole itu ini namanya kan pembinaan generasi muda. Anak-anak ikut latihan itu biasanya kadang-kadang anak dari kecil, ada yang kelas 2 sudah mulai ikut, ada yang kelas 4 dan terus sampai yang sudah gede ya. Itu pembinaan, kalau yang kecil pembinaan generasi muda. Intinya itu membina generasi muda melalui pencaksilat, membentuk karakter yang Pancasilais gitu ya. Jadi karakter yang jujur, yang santun, yang berprestasi. Nah, itu harapan di sana itu. Sehingga ada semacam janji pencaksilat, janji Jogodole, jadi janji pesilat. Ya, Jogodole itu membudayakan
membudayakan. Jadi janjinya membudayakan satu, ketakwaan kepada Allah dalam amalia sehari-hari yang benar-benar dirasakan, dinikmati, ya, seestetika dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi membudayakan ketakwaan. Nah, yang kedua membudayakan ketundukan dan respek kepada orang tua, kepada guru, pimpinan persilatan. Nah, jadi itu pengembangan sana. Jadi yang pertama itu membentuk akhlakul karim. Dididik dari awal supaya menjadi karakter yang baik itu. Iya, menjadi karakter yang baik itu, tapi ya memang melalui pencak silat. Jadi paling tidak seorang pencak silat itu, seorang pesilat latihan. Kalau awal-awal sudah kan mesti sombong. Kalau awal-awal semua ada kucing nyerang aja sudah gitu ya, menghindar karena awal-awal gitu ya. Nah, tapi begitu yang sudah tua-tua bagaimana akhirnya pencak silat itu dibutuhkan. Paling utama itu adalah ditanya untuk apa? Peningkatan ketakwaan kepada Allah itu dalam amal sehari-hari. Paling enggak tauhid lebih bagus. Karena apapun menurut pencak silat di Joko Dule contohnya bela diri. Nah, membela diri itu bukan hanya sekedar bela diri dari serangan lawan, dari serangan binatang, dari bela diri secara utuh, secara umum dari serangan api neraka. Nah, berarti harus rajin sholat, harus rajin begitu kan. Itu namanya membela diri dari serangan api neraka kan gitu ya. Jadi ilmu pencak silat itu bukan sebatas itu. Nah, itu tadi teman-teman kita ngobrol banyak dan mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan juga berkenalan dengan salah satu sesepuh di pencak silat Joko Dule. Luar biasa, beliau adalah murid pertama langsung dari guru besar dari guru besarnya pencak silat Joko Dule. Mungkin pesan dan kesan untuk para pesilat di Indonesia itu dari Bapak. Menurut saya, sebodoh saya ini tidak ada lagi dengan pencak silat itu agar bisa membudayakan tadi itu ketakwaan kepada Allah dalam amalia sehari-hari, sehingga menjadi seorang Pancasilais, seorang yang jujur, seorang yang santun, tapi dia seorang yang berprestasi, sehingga dengan prestasi pencak silat itu bisa untuk bekal menghadapi hidup dan kehidupan ini. Ya. Oke teman-teman, mungkin lain waktu kita silaturahmi kembali dengan Soleh atau dengan perguruan pencak silat yang lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Tretan 91. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Tretan 1. Semoga channel ini semakin berkembang dan menyebarkan perdamaian di seluruh pencak silat Indonesia. Salam pencak silat, salam satretanan, salam perdamaian bagi pesilat Indonesia. Mari kita subscribe channel Tretan 91. Semoga sukses selalu.